nama saya Mega. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang menabung. Judulnya adalah hanya menabung tidak akan membuat Anda kaya. Oke, kenapa saya katakan ini adalah sebuah topik yang menarik? Karena ini topik sedikit kontroversi. Kenapa? Karena kalau kita ingat kembali nasihat atau saran dari orang tua kita zaman dulu atau kakek nenek kita, mereka itu selalu meminta atau menyarankan kita untuk selalu menabung, ya nggak? Mereka selalu mengatakan uangnya disisihkan, ditabung biar cepat kaya. Well, sebenarnya benar nggak sih? Hanya dengan menabung saja kita bisa kaya. Faktanya, kalau kalian cuma menabung itu nggak cukup untuk membuat kita jadi kaya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Saya akan menjelaskannya dengan sebuah contoh. Contohnya begini. Misal ada seseorang, kita sebut saja si A. Si A ini punya income sebesar 10 juta per bulan. Katakan biaya hidupnya dia misalkan 9 juta. Oh, berarti dia bisa menyisihkan uangnya setiap bulan itu sebesar 1 juta. Jika dia menabung setiap bulan 1 juta, berarti setahun dia kekumpul 12 juta dong. Oke, kita anggap setahun dia bisa mengumpulkan uang 12 juta. Kemudian dia punya tujuan finansial, yaitu membeli rumah misalkan, dimana rumahnya itu harganya kita katakan 500 juta. Untuk mencapai 500 juta, yang mana per tahun dia menghasilkan 12 juta, berarti dia harus menabung selama sekitar 41 tahun teman-teman. Wow, bayangin, dia harus nabung 41 tahun biar terkumpul 500 juta itu dia bisa beli rumah. Let's say, anggaplah si A ini sudah terkumpul nih, dia sudah menabung konsisten selama 41 tahun dan terkumpul 500 juta. Hingga akhirnya tiba saatnya dia mau beli rumah tersebut dan ternyata rumah tersebut harganya sudah naik. Bisa katakan saja 1M. Jadi, jerih payahnya dia menabung konsisten selama 41 tahun ternyata tidak sanggup untuk membeli rumah yang dia mau. Nah, itulah yang saya sebut kenapa menabung itu tidak cukup untuk membeli apa yang kita mau. Terus gimana dong kalau menabung tidak cukup, kita harus ngapain dong? Oke, sebelum saya jawab itu, saya mau jelaskan dulu kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi gini teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada yang namanya inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau penurunan dari nilai mata uang itu sendiri. Kalau ada yang masih bingung, saya jelasin pakai contoh. Contohnya gini, misalkan ketika saya SD itu sekitar tahun 2000, saya ingin ke supermarket misalkan belanja dengan uang 100.000. Ketika pada tahun 2000 saya belanja dengan uang 100.000, itu di kantong atau di rak belanjaan saya itu akan dapat beli banyak barang, teman-teman. Jadi di rak belanjaan saya dapat banyak barang nih. Kemudian kalau misalkan saya belanja 100.000 pada tahun ini, tahun 2020, saya yakin bahwa barang yang saya dapat tidak sebanyak yang saya dapat tahun 2000. Nah, itulah yang namanya inflasi. Di inflasi itu barangnya nilai harganya udah naik atau nilai uang kita yang turun. Nah, jadi untuk melawan inflasi itu sendiri itu tidak cukup dengan menabung. Jadi menabung bukan cara untuk melawan inflasi. Jadi cara yang tepat untuk melawan inflasi itu adalah dengan berinvestasi, teman-teman. Jadi apa itu berinvestasi? Berinvestasi itu adalah menaruh uang kita pada aset yang mengalami pertumbuhan. Jadi kita taruh uang kita kepada aset tersebut dengan harapan uang kita itu mengalami pertumbuhan, ya. Jadi uang kita itu bisa menghasilkan uang kembali. Jadi investasi itu ada banyak jenisnya, ada jenis-jenis instrumen investasi. Ini yang paling kalian kenal, ada yang namanya deposito, pasti kalian kenal. Kemudian ada namanya obligasi, ada namanya reksadana, kemudian ada emas, yang terakhir ada saham. Dari masing-masing instrumen investasi itu memiliki risk dan return yang berbeda. Jadi saking banyaknya instrumen investasi, kita pilih yang mana dong? Nah,
pemilihan instrumen investasi itu kembali lagi tergantung pada diri masing-masing pribadi orang tersebut atau tujuan investasi dari orang tersebut. Oke, kita kembali ke kasus si A tadi. Misalkan saja si A itu tidak hanya menabungkan uangnya, teman-teman. Dia berinvestasi. Tadi dalam setahun tuh dia kekumpul 12 juta tuh. Dia nggak cuma tabung, dia investasikan. Misalkan dia berinvestasi di saham. Saham itu sendiri memiliki return yang cukup tinggi, teman-teman. Itu sekitar 10-20%, bahkan ada yang 30% per tahun. Jadi tergantung dari bagaimana dia mengelola investasinya tersebut. Nah, kita kembali, misalkan saja si A tadi dia berinvestasi di saham dengan return 10% saja. Oke, 10%. Setiap tahun dia dapat 10%. Nah, returnnya itu dia gulung lagi, dia investasikan lagi, sehingga uang yang dihasilkan si A bahkan lebih cepat daripada dia cuma menabung, teman-teman. Nah, jadi itulah kenapa menabung bukan cara untuk cepat kaya. Jadi kalau kalian ingin cepat kaya, kalian jangan cuma menabung, teman-teman, tapi kalian harus berinvestasi. Oke, sekian video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, silahkan di like, nyalakan notification, subscribe, kemudian bagikan ke